Ini pesertanya Bapak Ibu, nggih? Nggih, Sebagian, Ustaz. Ya. Nggih. Bapak. Baik. Atas izin Allah, jika saya masih lockdown di rumah, ya, seluruh jadwal di Sidoarjo, di Surabaya belum ada yang mulai, sudah kurang lebih 3 bulan ya. Saya menikmati hidup bersama keluarga di rumah, ya. Berusaha menjadi suami yang terbaik, ya, berusaha memberikan yang terbaik buat keluarga. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga demikian, berbalikan dengan situasi di luar negeri yang kebanyakan dari orang-orang non-muslim, banyak keluarga yang berantakan, broken home, ya, semakin hancur gara-gara pandemi ini. Mereka bosan di rumahnya, ya. Dan ini adalah ujian Allah yang menunjukkan bahwa kita bersyukur punya agama yang benar, selain agama yang tertinggi di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, bisa ditampilkan Bu? Ada yang bisa menampilkan slide yang akan kita bahas? Jadi kalau ditampilkan, tolong ditampilkan. Kalau nanti tidak, tolong dikembalikan ke mana? Ke layar gitu. Siap ada ya? Ya, alhamdulillah, luar biasa. Ya. Bisa dia apa namanya? Nah, subhanallah. Ya. Alhamdulillah. Dari tadi malam ya, saya nggak dipanggil ya, terpaksa ke Kediri. Itu ada adik ipar saya meninggal mendadak ya. Jadi saya pulang tadi pagi, baru saya buat tema ini, itu. Alhamdulillah bisa apa adanya, insya Allah, mudah-mudahan bisa memuaskan. Baik. Nah, kita semua tahu, dan mungkin di sini di Wali Mulia TK IT Alisan mungkin sebagiannya sudah memahami, mungkin punya anak yang mungkin sudah SD, SMP, atau SMA bahkan. Maaf, Ibu, dengar suara yang lain? SMP mungkin sebagiannya pertumbuhan. Ada yang masuk ya? Ya, pemasukannya juga. Iya, masuk ke saya juga nih. Oh, baik. Oh, oke. Acaranya 2 berarti ya? Nggak apa-apa. Kalau maaf ya, kalau mereka mengatakan menggapai keluarga fitri, ya maaf ya, seolah-olah kita belum menjadi keluarga fitri gitu kan? Itu yang saya renungkan tadi, saya belum sempat nyampaikan ke panitia, Bu, ya. Tapi saya buat kemudian keluarga fitri karena kita sudah keluar dari proses pemfitrian kita di bulan Ramadan. Insya Allah semua kita adalah keluarga fitri, insya Allah ya. Jadi bukan menggapai fitri lagi, tapi keluarga yang sudah fitri, dan kita sedang ujikan ke kualitas kefitrian dari keluarga kita ini di masa pandemi ini. Nah ini, jadi kita sudah punya bekal sekarang ini, insya Allah keluarga fitri. Cuma kemudian mudah-mudahan forum ini membuat kita paham ternyata kita ini luar biasa gitu. Ternyata kita ini suami yang luar biasa, istri yang sangat istimewa sekarang ini dengan menjadi keluarga fitri ya, menjadi anak yang istimewa juga. Nah itu harus diyakini dan harus dipaham dulu dan diyakini gitu ya. Nah, jadi keluarga fitri di masa pandemi ya. Silakan slide berikutnya. Slide kedua, terima kasih. Nah, itu sebuah ayat yang sangat luar biasa. Satu huruf saja berpahala kita membacanya. Ingat itu ya. Nah, berapa? 10 kebaikan. Satu huruf ya. Membacanya. Menyuarakan makhrajnya. Hurufnya itu berpahala. Apalagi kalau kita baca, kita renungkan, kita hafalkan, kita nancapkan dalam keyakinan, subhanallah ya, sudah berapa kali pahala itu ya. Kemudian sibogoh kita, subhanallah. Nah, untuk mengawali pembahasan keluarga fitri di masa pandemi ini, tolong syarat utama adalah Bapak Ibu kita semuanya harus
harus selalu lekat, lengket, nempel gitu, nggak boleh hilang. Itu selalu ingat nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Ini nih dia. Ini kunci paling utama ini. Jangan pernah lupa, jangan pernah lalai, dan kita harus sadar bahwa kita adalah orang yang sangat beruntung. Ini nih, sangat beruntung semuanya, tanpa terkecuali. Ya, nah, kita buktikan dengan Allah meminta kita untuk itu ya. Di surah Al-Baqarah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Surah Al-Baqarah 122. Ya. Maaf, bisa slide-nya ke wajah saya sekarang? Silakan ke wajah saya aja. Ya, slide-nya ditutup, nggak apa-apa, nanti kan bisa dibagi. Nah, baik. Agar ibu-ibu tidak melihat slide doang ya kan? Ada saya di sini. Maaf ya. Ya, akan beda nih. Baik. Jadi ingat tadi di surah apa tadi? Surah Al-Baqarah. Ingat? Nanti bisa dibagikan oleh panitia materinya ayat 122. Itu uzkuru. Itu kalimat apa? Kata perintah dari Allah. Perintah wajib. Uzkuru, ya. Ingat selalu nikmatiyah, nikmatku allati an'amtu 'alaikum, yang telah kuberikan pada kalian. Ingat ya, Allah tidak pernah hoak. Allah mengatakan aku sudah beri nikmat, padahal belum, nggak pernah kan? Coba, ibu-ibu yakin nggak? Kalau Allah pernah hoak? Pernah nggak? Tidak pernah kan? Nah, tidak pernah hoak Allah itu, ya. Bahwa kita semua ini sudah diberikan nikmat. Ini kata kunci pertama dulu, yang membuat kita semakin mantap, dengan penuh keyakinan, kebanggaan untuk mempertahankan dan menggunakan kekuatan fitri kita ini, ya. Nah, saya ajak Anda untuk hanya mengingat sedikit saja, karena waktu kita sedikit ya kan, bahwa Allah sudah memberikan Anda sekeluarga, kita semua, nikmat yang luar biasa. Yang mana itu? Anda sudah mengalami Ramadan. Nah, coba, adakah di antara kita yang tidak mengalami Ramadan kemarin? Angkat tangan. Yang tidak mengalami Ramadan kemarin? Ada? Nggak ada kan? Nah, begini. Coba yang merasa tidak yang merasa semua mengalami Ramadan, mengangkat dua jempolnya. Coba begini semuanya, dua jempolnya. Saya bisa lihat. Ayo semuanya. Yang merasakan nikmat Ramadan siapa? Dua jempol. Iya, oke, terima kasih. Biar semangat nih. Baik. Nah, jadi ingat bahwa Anda mendapat nikmat hidup di bulan Ramadan, kan gitu ya. Dan menjalankan seluruh ibadah-ibadah yang luar biasa di bulan Ramadan, dan ibadah itu dilipat gandakan. Dan pelipat gandaannya bighairi adadin wala hisabin, tanpa dihitung, tanpa diukur-ukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nikmat yang luar biasa. Plus apa itu? Plus apa lagi? Malam Lailatul Qadar. Kalau kita hidup di bulan Ramadan, insya Allah dapat semua Lailatul Qadar. Kan? Kita kan beribadah malam sejak maghrib sampai menjelang subuh. Kalau kita berzikir, kita baca Quran, kita istighfar, kita minta ampun, kita zakat, infak, itu pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Yang satu kali beramal, ya, seperti kita baca Quran misalnya, itu lebih bagus daripada 1000 bulan baca Quran terus-menerus tanpa berhenti. Ya kan? Jadi 1 detik kita beramal lebih bagus daripada 83 tahun usia tambahan kita. Itu satu Lailatul Qadar. Kalau 2 kali, 3 kali. Subhanallah. Ingat nikmat ini, gitu loh ya. Ingat nikmat ini. Ini penting ini. Ya. Bahwa Anda sekeluarga punya potensi gitu.
punya potensi ya untuk menjadi orang yang bangga dengan dirinya. Coba tolong dilihat slide-nya. Silakan slide-nya dimunculkan yang berikutnya. Ya. Slide berikutnya. Oke. Alhamdulillah. Berikutnya, yang berikutnya. Alhamdulillah. Nah ini, ya. Bapak Ibu sekalian, dengan mengingat nikmat Allah, kita akan merasa sesuatu yang berharga, bahkan sangat berharga, dimiliki oleh keluarga kita. Ini penting ini. Coba. Ingat itu ya. Nah, bagaimana berharganya nikmat Allah yang kita rasakan selama bulan Ramadan kemarin? Bapak Ibu sekalian, apakah sama dengan satu mobil Ferrari harganya? Atau lebih? Nah, apakah sama nikmat yang kita rasakan selama Ramadan dengan rumah mewah kita yang harganya bukan 10 juta, bukan 10 triliun, bahkan ribuan triliun, sama nggak harganya? Lebih baik yang 1 bulan kemarin. No. Bagaimana penampilan sebuah keluarga? Ya, kalau rumahnya mewah, mobilnya mewah, penampilannya gimana? Meyakinkan nggak? Selalu senyum nggak? Nah, itu dia. Nah, ini penting ini. Yakinkan bahwa kita punya nikmat yang sangat mahal dan sangat berharga. Nah, sehingga efeknya berikutnya. Nanti kita akan menghargai diri masing-masing. Akhirnya apa? Suami menghargai istrinya. Karena istrinya diberikan Allah nikmat yang luar biasa. Istri juga menghargai suaminya. Masya Allah. Gitu ya. Ayah bunda sangat menghargai anak-anaknya. Karena dia juga mendapat nikmat Allah yang tidak terhingga nilainya. Bahkan kemudian kita saling menghargai dengan orang lain. Nah itu dia. Ya, ini efek yang dirasakan kalau kita betul-betul mengingat nikmat Allah. Kita fokus kepada Ramadan kemarin, ya kan? Ramadan kemarin. Coba, saya hubungkan lagi belum selesai tentang Ramadan. Sehingga Allah mengatakan apa? Innalil muttaqina fi jannatin wa uyun. Coba itu coba. Sungguh orang yang bertakwa, hasil didikan Ramadan, dijamin Allah sudah kaplingkan tempat tinggal Anda di surga. Coba. Bayangkan, kita punya punya investasi yang sudah Allah jaga, yang Allah sudah siapkan di surga, rumah bagi Anda. Tinggal di surga. Coba. Tolong, ini bukan sekedar berita. Ini bukan sekedar ceramah, tapi ini keyakinan, ini hak. Nah, ini hak bahwa semuanya ada buat kita semuanya. Nah, kalau keluarga itu seperti ini modelnya, selalu ingat nikmat Allah bahwa dia punya sesuatu yang sangat berharga yang tadi yang saya jelaskan. Kira-kira stres nggak? Ada nggak suami yang stres gara-gara pandemik? Nah, ada nggak istri yang stres gara-gara pandemik? Nah, ya kan? Jauh lebih besar senangnya kita daripada situasi sekarang. Ini dia. Sehingga apa yang terjadi? Bahagia dan selalu senang hati. Karena hatinya bukan sekedar hati, tapi hatinya ada keimanan, ada keyakinan tentang nikmat Allah yang sudah diberikan padanya. Itu baru Ramadan kemarin. Belum Ramadan yang tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau 3 tahun yang lalu. Belum tentang iman, belum tentang yang lain. Subhanallah, alhamdulillah. Wajah ceria, ayo, ya, wajah ceria. Silakan slide-nya Diano, ditutup slide-nya, ya. Saya ingin lihat wajah-wajah suami dan istri yang agak yang soleh-soleh ini, ya. Jadi mulai hari ini wajah kita suami istri ceria. Gimana? Wajah yang ceria saya ingin lihat dulu. Wajah yang ceria. Karena semua Anda adalah suami yang berharga, istri yang sangat berharga, anak yang berharga. Wah, kita sangat istimewa. Alhamdulillah.
Oke, sudah ceria semuanya? Nah, ini sudah modal kita menghadapi pandemik, ya kan? Ini modal kita menghadapi pandemik ini sudah luar biasa, itu satu, oke? Nah, boleh berikutnya, pada slide berikutnya, ya, kembali kepada slide berikutnya. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang salah satu juga, ini juga nikmat ini, ya, fitri itu sebuah kenikmatan. Jadi hubungannya tentang apa tadi? Mengingat nikmat Allah tadi, ya. Di antaranya adalah pribadi yang fitri. Itu kan nikmat dari Allah. Nah, coba kita bahas sekarang tentang pribadi yang fitri. Nah, agar lebih jelas, ya, kata-kata fitri itu dari sekian banyak arti dan maknanya, saya ambil dua saja, ya. Saya ambil dua saja, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang fitri, ya. Apa nikmatnya? Apa artinya? Nah, fitri itu bisa berarti yang itu, bisa dilihat bawaan lahir. Nah, ya kan? Fitr juga bisa artinya juga makan-makan. Nah, ya itu fitr, ya. Nah, sehingga Idul Fitri, jadi sebagai keluarga berarti keluarga itu kembali kepada bawaan lahirnya, yaitu fitrah maksudnya, ya. Bawaan lahir maksudnya adalah fitrah. Ya, sekalian. Itu dia, ya. Bawaan lahirnya adalah fitrah. Saya melewat nih, anak saya melewat. Silakan, anak cantik Saleha. Jadi yang namanya fitri itu adalah apa tadi? Bawaan lahir, yaitu fitrah. Nah, ya, yaitu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, membawa potensi tauhid. Semuanya Islam. Jadi sejak lahir, ya. Kemudian fitri yang kedua maknanya adalah makan-makan. Adanya kan Idul Fitri, kembali makan, boleh makan, gitu kan? Nah, kemudian slide berikutnya. Nah, kita bahas dua hal ini sekarang. Kita bahas slide berikutnya, ya. Nah, keluarga fitri yang pertama tadi, yang apa tadi? Makan-makan, ya. Nah, bagaimana sekarang kita mempraktikkan, kita merasakan, menikmati keluarga fitri, ya, dan tidak peduli dengan masa apa tadi? Pandemik ini. Karena ini asik, nah gitu ya, karena ini asik. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kan artinya apa fitri tadi? Makan-makan. Nah, kalau ada orang makan-makan berarti senang atau enggak? Makan-makan. Ada orang yang senang makan, ya, ada yang orang yang sulit makan. Pilih yang mana, Bapak Ibu sekalian? Yang senang makan dengan yang sulit makan. Pilih yang mana? Enggak, ya. Senang makan. Nah, iya. Berarti makan-makan itu identik dengan senang. Itu ya. Kalau kita lebih dalam lagi, biasanya makan-makan itu syukuran. Nah, ya kan? Merayakan kemenangan, ya kan? Merayakan apa tadi? Kemenangan. Nah, jadi makanya kita makan-makan, asyik, gitu kan? Kira-kira begitulah. Nah, tadi hubungkan dengan apa tadi yang kita bahas tadi, bahwa kenapa kita makan-makan? Ya tadi kan, innalil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu meraih kemenangan. Ingat itu, ya. Makanya kita makan-makan. Nah, jadi kita bukan sekedar makan di Idul Fitri, tapi harus merasakan kemenangan yang dijamin Allah, ya, bahwa kita adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena istimewanya Anda keluarga ini, maka Anda sudah dikaplingkan, diinvestasikan rumah di surga. Kalau Anda mau lihat, ya, bisa dilihat di surah An-Naba yang innalil muttaqina mafaza dan seterusnya. Kemudian surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 19, ya. Itu untuk diperdalam nanti. Ya. Jadi keluarga kita sekarang yang fitri ini merasakan
sebuah kemenangan. Dan kemenangannya mendapat reward dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya. Yang itu, ada ika wa'na wa kawaibat roba wa ka'san dihaqa. Ya. Itu kebun-kebun dan buah anggur. Maaf ya, gadis-gadis montok yang sebaya. Bahasanya gitu loh di Al-Qur'an, luar biasa, ya kan? Kemudian bejana-bejana yang terus terisi air. Di sana Anda tidak akan pernah ngisi air, airnya terisi sendiri, tinggal minum. Di sana la yasmauna fiha lagwan wala kidzaba. Anda tidak pernah mendengar kata yang sia-sia apalagi dusta. Tidak pernah. Maksudnya apa? Semua Anda berarti senang sehingga kata-katanya semuanya menyenangkan. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak bermanfaat, apalagi dusta. Tidak ada di surga. Tolong, nuansa ini tidak boleh sekedar Anda tahu. Karena Islam ini bukan pengetahuan. Ingat ya. Ini tolong, teman-teman. Sehingga kita kalau kita belajar, niatnya bukan sekedar menambah ilmu. Tapi menambah ilmu adalah sarana untuk menambah iman, menambah keyakinan, dan kemudian merubah kepribadian kita. Nah, inilah keluarga fitri. Ya, keluarga fitri penampilannya kalau menang gimana? Pasti meyakinkan kan kalau menang. Jadi walaupun ada isu-isu pandemik, ada apa? Kita sedang dikepung oleh corona. Kita penampilan tetap tidak seperti ini, membanggakan, penuh harapan, karena kita adalah para pemenang. Dan itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maaf, kita tahu sekarang ada virus corona, tapi banyak hoaknya juga. Banyak yang bermain di situ. Tapi kalau Allah tidak ada yang hoak, semuanya hak. Wahai para suami, Anda kepala rumah tangga, yakinkan diri Anda, istri Anda, anak Anda, para bunda juga demikian, yakinkan diri Anda, suami Anda, dan anak Anda, bahwa Anda adalah keluarga pemenang. Coba, tolong, pemenang ya. Ini fitri. Maka, bagaimana penampilan keluarga pemenang? Ayo, tidak kenal menyerah dengan situasi yang ada. Ingat itu, tidak kenal menyerah dengan situasi yang ada. Bahkan dia menghadapi situasi ini dengan bijak. Sebagai pemenang, menghadapi situasi ini. Subhanallah. Maka suami tidak sempit dada, pikiran picik, sehingga dia stres, kemudian berbuat semena-mena kepada istri dan anak sebagai pelampiasan stresnya karena pekerjaannya ada mampat sedikit ini masalah, tapi dia sebagai pemenang yakin ada solusinya. Pasti semakin kreatif tadi kata dari Bu Nila ya, semakin kreatif menghadapi masalah. Termasuk kita sekarang kreatif, ada Zoom-nya. Walaupun tidak ketemu di Sidoarjo. Kan begitu. Subhanallah. Oke? Jadi sebagai orang yang pemenang, tantangan bukan penghalang. Tapi apa? Tantangan adalah peluang. Subhanallah. Kan begitu ya? Dan rata-rata, maaf ya, ketika kita silaturahmi lewat Zoom dengan teman-teman, kita minta pengalaman selama lockdown di rumah, di antara satu hal yang sama mereka rasakan, semakin merasakan nikmatnya berkeluarga. Oke? Itu memang keluarga fitri, kan pemenang ya, merasa semakin nikmatnya jadi ayah, jadi bunda, jadi anak, karena mereka betul-betul saling mencintai, saling menjaga, saling senasib penanggungan, bahkan harapan tetap besar meskipun dikurung di rumah yang kecil sekalipun. Masya Allah. Oke, fitri. Nah, sehingga keluarga kita sebagai keluarga fitri yang suka yang makna makan-makan, dan dia adalah pemenang, pasti dia selalu gembira, enjoy, gembira, dan dia bahagia dalam kesyukurannya. Ya, subhanallah, itu juga fitri. Jadi segala kondisi yang terjadi di masa pandemik ini tidak mengurangi kebahagiaannya. Karena dia selalu bersyukur, dia punya bekal khususnya semenjak Ramadan menjadi keluarga fitri. Dia tidak meremehkan
masa pandemi, tapi dia menganggap kecil, merasa kecil, tidak menjadikannya hal yang sangat besar, memberatkan, mulai stres yang sangat berat, tidak. Kita merasa sakit, wajar. Masa sedih karena pekerjaan kita berkurang, pendapatannya, wajar. Tapi dia tidak dibawa harus kesedihan itu. Tapi dia mencari solusi dan justru punya harapan. Fa inna ma'al usri yusra. Itu keyakinannya kepada Allah. Justru kemudahan itu ada pada kesulitan. Subhanallah. Jadi ketika pandemik ini sedang mengurung kita, di situ juga ada harapannya. Dan banyak teman-teman kita justru mengambil banyak keuntungan yang halal ketika masa pandemi ini. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Nah, jadi keluarga Fitri di masa pandemi adalah keluarga yang selalu merasa bersyukur dengan situasi ini, terutama karena ada bekal yang dirasakan sejak Ramadan, sehingga penampilannya selalu gembira, optimis, dan dia tidak ingin menjadi orang-orang yang kalah, tapi harus menjadi pemenang. Karena inna lil muttaqina mafaza. Bagi orang-orang yang bertakwa adalah dia mendapat kemenangan. Fitri. Baik. Slide berikutnya. Nah, ini dia. Ya. Keluarga Fitri dengan makna yang kedua tadi. Yang Fitri apa tadi? Bawaan lahir, yaitu fitrah. Ya. Nah, kalau kita meyakini hal ini, ya, yang fitrah bermakna Islam, maka suami, istri, anak yang menjadi keluarga Fitri ini punya satu keyakinan bahwa apa itu? Islam sebagai gaya hidup yang terbaik, terindah. Nah, ini dia. Maka ya, boleh dia slide-nya bisa ditutup slide-nya. Nah, jadi sekarang dari mana Fitri yang kedua, bahwa keluarga kita adalah keluarga Fitri, keluarga yang yakin bahwa gaya hidup terindah, paling mulia, paling bagus adalah Islam. Karena ini yang kita bawa dan ini yang menancap dalam diri kita. Dan seluruh kaum muslimin, bukan hanya Anda, bagaimana merasakan hidup yang sangat bahagia, lebih bahagia selama Ramadan. Semua merasakannya. Yang asalnya berat, sulit, bangun sebelum subuh. 30 hari ibu-ibu bangun, bukan hanya sebelum subuh. Jam 2, goreng-goreng. Jam 2, manas-manasin, senyum lagi. Sambil ngantuk-ngantuk gitu, senyum. Bayangkan tuh, ibu-ibu. Ya enggak, ibu? Halo? Ya kan? Coba, itu satu hal saja coba. Subhanallah deh, ya. Nah, jadi sekarang, keluarga Fitri dengan makna yang kedua tadi, apa tadi? Meyakini bahwa ketika dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah, ya, selama Ramadan, maka fitrahnya akan memancar. Tidak ada lagi redup oleh dosa-dosa karena sudah dihapus oleh Allah, kan? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan harapan kepada Allah, diampuni seluruh dosanya yang telah. Jadi fitrah kita memancar sekarang. Keluarga Fitri bahwa hanya Islam gaya hidup. Nah, kalau suami mengatakan hanya gaya Islam yang membuatku menjadi suami yang terhormat di keluarga ini. Istri mengatakan hanya gaya Islami yang mengatakan menjadi istri yang disayang oleh suami. Kata anak-anak, hanya gaya Islam yang aku tontonkan di depan orang tuaku sehingga aku disayang oleh kedua orang tuaku. Hanya dengan gaya Islam keluarga kita akan menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, penuh harapan. Ingat itu. Nah, sehingga penampilan keluarga Fitri selalu bertanya, apakah ini sesuai dengan Islam atau tidak? Nah, kalau ada yang kurang, dia belajar. Kalau ada yang kurang cocok, dia cocokkan.
Kurang mantap, diperdalam lagi. Jadi keluarga ini sekarang punya program penting bagaimana mengislamkan secara utuh dirinya. Dan di antara gerbangnya adalah mencintai taklim yang memperdalam agamanya. Allah Akbar. Sehingga buktinya apa? Bahwa perjalanan fitri sebuah keluarga itu tidak hanya 1 bulan, 2 bulan setelah Ramadan. Maaf ya. Tapi bukan hanya 1 tahun menunggu Ramadan berikutnya, bukan itu. Tapi sepanjang hidup. Coba ingat, ketika para ayah mendengar khutbah, pasti seringkali para khatib mengatakan, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Coba. Itu hidup keluarga fitri yang benar. Jangan sekali-kali wahai ayah, wahai ibu, wahai anak, wahai keluarga, kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya apa? Wah, kepribadianmu, gaya hidupmu, bagaimana mengatur keluarga, bagaimana istri taat kepada suami, bagaimana suami bijak, bagaimana suami nggak pernah medit, memberikan nafkah, kewajiban itu dari suami, kewajiban suami memberi nafkah. Bagaimana suami berusaha membuat istri sebagai permaisuri dalam keluarga, menjaga dia tidak stres, karena suami itu sifatnya tugasnya melindungi, mengayomi, memperhatikan, mendidik, bahkan membawa dia ke surga. Harapan terbesar itu di situ. Nah, itu harus dilakukan sampai mati. Anda bisa bayangkan coba, komitmen yang Allah ajarkan kepada kita menjadi keluarga fitri, yang membawa Islam sejak lahir sampai mati. Gimana? Keluarga fitri, siap semua menjadi keluarga fitri? Yang siap angkat tangannya, gini, siap. Ayo semuanya siap. Siap. Begini, siap. Bah, itu akan membuat hati Anda terbuka. Siap nih. Siap. Nah, itu berarti kurang semangat, kurang siap berarti. Ya, kalau siap, ulang lagi. Siap menjadi keluarga fitri sampai mati? Siap. Nah, luar biasa. Luar biasa ini. Ya. Nah, saya ingin memperdalam sedikit yang kedua ini. Ya. Agar kita menjadi orang yang step by step itu betul-betul terjaga fitrinya. Ya. Nah, pertama, saya minta kepada diri saya dan Anda semuanya, ya, agar menanamkan dalam diri kita, ya, ya, para ayah menanamkan kepada istri dan anak-anaknya bahwa hanya Islam gaya hidup terindah. Hanya Islam gaya hidup terindah yang akan membuat indah keluarga kita, yang akan menambah suami tambah ganteng di hadapan suaminya, di hadapan istrinya, yang menambah istri tambah cantik di hadapan istrinya, yang menambah anak semakin mempesona di hadapan orang tuanya. Itu hanya Islam. Anda buka nanti surah Al-Baqarah ayat 138, ya. Kalau bisa ayatnya Anda ingat, Anda hafal, itu penting agar selalu nempel di otak kita dan nancap di hati kita. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah, pewarnaan hidup dari Allah. Waman ahsanu minallahi sibghah. Allah menantang. Siapa yang lebih bagus sibghah kehidupannya, pewarnaan hidupnya daripada yang Allah berikan dari Islam. Tidak ada yang berani melawan tantangan Allah. Tidak ada yang menyambut tantangan Allah sampai sekarang. Bahkan kita harus menyerah. Wa nahnu lahu 'abidun. Kami hanya menyembah Allah. Kami hanya tunduk kepada sibghah dari Allah, yaitu Islam maksudnya sibghah, yang akan mewarnai keluarga kita semakin indah. Ingat ya,
Jadi Islam itu dinamakan sibogoh. Itu langsung sebagai fungsi, dia harus mewarnai wajah kita, mewarnai hidung kita, mewarnai telinga kita, pipi kita, seluruh tubuh kita ini warnanya Islam. Jangan sampai semuanya Islam, kepalanya nggak Islam. Ya kan? Jangan sampai terjadi. Tetap tidak akan sempurna, ya kan? Jangan sampai kepalanya Islam, selainnya Islam semua, kepalanya Islam, selainnya enggak. Atau tangan kirinya nggak Islam. Masih bisa jotos, masih ngambil punya orang lain, gitu kan? Saya nyopet, oh yang lain, yang tangan enggak, kanan enggak. Bukan begitu. Semuanya, sibogoh. Makanya, ingat ya, ibu-ibu kalau mencelup bagaimana? Masukkan semua kan, dicelupkan. Celup, nah itu sibogoh, celupan, itu artinya, dicelupkan. Baru mantap. Nah itu pertama. Dari keyakinan pertama, sebagai keluarga fitri, bahwa hanya ajaran Islam yang memperindah hidup keluarga kita. Yang lain tidak. Ini penting. Sehingga kita tidak termakan oleh isu-isu yang merusak citra Islam. Termasuk isu teroris, ya, isu radikal. Itu namanya taswih, memperburuk rupa. Tidak terpengaruh, ya. Saya minta maaf kalau diberitakan, maaf ya, senantiasa beritanya masjid harus digulung. Sekarang di masa pandemik, ya kan, digulung. Seolah-olah di situ pandemiknya gitu loh. Sementara yang lain enggak. Anda bisa bayangkan juga. Nah, jadi maaf ya, saya minta maaf. Sekedar selingan saja. Itu yang pertama, ya. Jadi kita harus yakin bahwa konsep hidup yang paling indah untuk keluarga kita adalah Islam. Ini adalah fitri, bawaan kita sejak lahir sampai mati. Nah, sehingga tahap berikutnya yang kedua, keluarga fitri ini harus mengkonkretkan. Nah, ini tahap berikutnya, ya. Pertama kan sebagai konsep dan keyakinan fitri. Sekarang harus konkret. Harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sebagai suami, para suami juga yang di depan saya ini, dan para ibu juga. Konkretnya bagaimana? Anda buka surah Al-Furqan ayat 74. Insya Allah hafal semua nih. Insya Allah, ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan ayat 74. Sampai bentuk firman Allah ini adalah doa. Sehingga dia menjadi harapan. Ya kan? Bukan sekedar kalimat berita, tapi dia doa yang harus kita ucapkan. Berarti kita mohon, kita pingin sekali punya penampilan seperti surah Al-Furqan ayat 74 ini. Konkretnya, ya, yaitu qurrata a'yun. Itu konkretnya. Jadi dalam penampilan sehari-hari, suami, istri, keluarga, anak itu harus menjadi qurrata a'yun bagi keluarganya. Apa itu qurrata a'yun? Artinya apa? Penyejuk hati. Subhanallah. Halo, para istri. Suami Anda ganteng. Misalnya, ya. Pantang sa RT wes, ya. Terus RW, ya. Ya. Tetapi nggak ngasih nafkah. Kira-kira gantengnya menghibur nggak? Dia medit, ngasih nafkah, kira-kira menyejukkan hati nggak sikap seperti itu? Atau membuat gerundel? Nggak ngasih nafkah 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Saya minta maaf, ya. Saya pernah kaget sekali, ya, maaf ya, ketika membimbing dialog keluarga sakinah di Suara Muslim Surabaya, yang biasanya malam Selasa jam 8:30 sampai jam 10. Minta maaf, mungkin ada yang ikut juga. Ada ibu-ibu dari, maaf ya, daerah Kediri. Saya minta maaf, ya. Itu 25 tahun suaminya nggak pernah memberi nafkah. Tapi dia sabar. Ya Allah, saya baru dengar hidup saya.
Ada suami yang tidak memberi nafkah istrinya 25 tahun. Tapi dia bertahan. Bersyukur karena dia istri yang bekerja. Ya Allah, ya Rabbi. Coba sekalian, punya suami ganteng, istri cantik, para suami. Tapi kalau manggil suaminya cempreng, cempreng itu Pak? Gitu loh. Waktu teriak-teriak, waduh, gimana? Seneng nggak? Wah, nggak menyenangkan. Jadi sampai nada suara pun menentukan gitu loh. Ya kan? Atau dia cantik tapi nggak pernah senyum, manyun tok. Aduh, yo rasanya kan gitu ya. Nah, artinya apa? Semua penampilan dalam Islam itu diatur. Contohnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antal qa'a biwajhin talqin. Jangan sekali-kali kamu meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, meskipun engkau ceria. Ayo ceria di hadapan saudara. Jadi dalam Islam itu selama ada orang lain bersama kita, kita nggak boleh cemberut. Nah, termasuk sekarang ini penampilan Anda harus pastikan sedang ceria meskipun banyak utangnya. Ya kan? Sedang ceria meskipun lagi ada masalah gitu ya. Harus ceria. Ayo, kita mulai praktikkan satu aja dulu nih. Satu kecil aja. Ceria ketika menghadapi saudaramu. Coba, gimana ceria? Nah, ayo. Minta maaf yuk. Saya minta maaf. Jadi, suami harus selalu ceria depan istri. Sebaliknya juga demikian. Berusaha itu. Karena wajah ceria lebih menarik daripada wajah manyun. Betul nggak? Ini kecil aja. Contoh. Makanya, pribadi yang kita harapkan sebagai Idul Fitri adalah pribadi yang sesuai dengan Islam, yang konkretnya adalah qurratu a'yun, menyejukkan hati. Nah, tafsir menjelaskan yasurruna man haula, bahwa orang yang dikatakan qurratu a'yun selalu menyenangkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Subhanallah. Suami selalu melindungi istrinya, selalu menjaga hati istrinya, nggak suka marah-marahan, apalagi tertang, tidak pernah, tidak medit memberikan nafkah, tidak memeras istrinya. Terus begitu, dia selalu ingin menyenangkan istrinya. Terus sebaliknya, istri selalu taat kepada suaminya meskipun banyak kekurangannya. Menjaga mulutnya biar komentarnya nggak menyakiti hati suami, padahal suami ada kekeliruannya. Itu ada seninya memang. Terus begitu. Jadi suami istri sama-sama saling membuat senang pasangannya. Subhanallah. Walaupun dalam kekurangan. Paham? Ini bukan masa pandemik. Rasulullah waktu itu pagi-pagi, ya Humaira, makan dong. Nah, begitu ya. Kemudian apa jawaban istrinya? Maaf, Rasulullah, nggak ada makanan. Jawabannya selesai. Coba. Apa kata Rasulullah? Ya sudah, saya puasa sunnah. Ini dalilnya boleh puasa sunnah dimulai walaupun setelah subuh. Asal sebelum subuh, setelah subuh dia nggak belum makan apa-apa. Jadi boleh berniat puasa setelah sholat subuh, boleh. Coba lihat dialognya. Jadi Aisyah tidak mengungkit, Naim minta makan. Mana duitnya? Mana nafkahnya? Walaupun pasti nggak ada makanan karena Rasulullah mungkin masih kurang waktu itu. Ada kekurangan. Tapi Rasulullah tidak menyalahkan istrinya. Padahal mungkin Rasulullah udah ngasih. Boros lo. Mana yang kemarin? Enggak. Ya sudah saya puasa. Subhanallah. Saling menjaga perasaan. Jangan sampai di masa pandemik ini kita dikalahkan oleh virus corona. Ya, kita harus mengalahkan virus ini dengan keyakinan kita yang dahsyat. Fitri. Tidak saling menyalahkan, tapi saling melindungi. Saling menjaga hati dan perasaan. Subhanallah. Qurratu a'yun. Akhirnya, karena waktu kita ini, ya, waktu kita nanti mungkin ada dialog, ya. Saya simpulkan tadi. Jadi fitri yang kedua tadi itu maknanya adalah
kita selalu bangga menjadi Muslim. Tolong ingat ya. Sehingga kita harus tunjukkan keislaman kita. Sehingga Allah mengatakan, Ishhadu bi anna muslimun. Saksikan kami orang Muslim. Coba jelas sekali. Saksikan kami ini orang Muslim. Aku suami Muslim. Aku istri Muslimah. Lihat sempurna. Kan gitu ya. Nah, ini saya tutup dengan sebuah hadis. Al-muslimu man salimal muslimuna bil lisani wa yadihi. Subhanallah. Orang Muslim itu adalah Muslim lainnya selamat dari ucapannya dan perbuatannya. Jadi kalau suami yang Muslim adalah suami yang membuat istrinya tidak pernah tersakiti oleh mulutnya dan tangannya. Terus istri yang muslimah baik adalah muslimah yang menjaga suaminya nggak tersakiti hatinya karena ocehan mulutnya atau karena perbuatan. Subhanallah. Itu Muslim sesungguhnya. Fitri. Bangga dengan keislaman. Akhirnya tergambar kan? Apapun kondisi yang ada tidak mempengaruhi kita untuk merusak diri kita. Ya, dengan bersikap yang menyalahi keislaman. Tapi kita berusaha istiqomah menjadi Muslim yang istiqomah bagi suami, muslimah istiqomah bagi istri. Sehingga keluarga tetap menjadi keluarga yang bahagia, harmonis, bahagia dunia, bahkan sampai di akhir. Itu gambarannya ya, keluarga fitri di masa pandemi. Tetap bahagia, tetap ya memberikan kesenangan, memberikan ketentraman bagi keluarga masing-masing. Allah bisa. Mudah-mudahan itu keluarga kita semuanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Mungkin ada yang ingin share dari suami atau istri, atau ada yang ingin sesuatu, kita persilahkan. Saya kembalikan kepada host, silakan. Ya, alhamdulillah tadi sudah sama-sama kita dengarkan ya paparan dari Ustadz Slamet, luar biasa. Sungguhnya jika kita semua kembali kepada Islam dan menerapkan Islam dengan sebaik-baiknya, insya Allah tidak akan ada masalah gitu ya, Ustadz ya. Dan kita terus berdoa gitu ya, berharap kepada Allah semoga dalam situasi apapun kita bisa menjadi keluarga-keluarga yang solutif ya bagi masyarakat, bagi umat, dan menjadi contoh terbaik, insya Allah harapannya begitu. Monggo mungkin masih ada waktu, awalnya memang tidak ada tanya jawab Ustadz karena khawatirnya waktunya mepet, tapi kalau ada yang mau di-sharingkan atau ditanyakan mungkin satu ya. Kalau memang ada waktu sengaja ya. Mungkin monggo bagi yang ingin menanyakan sesuatu, langsung aja di unmute ya. Di unmute suaranya, silakan langsung bunyi, silakan. Boleh menambah dengan pengalaman juga nggak apa-apa. Saya juga gitu, nggak apa-apa. Ada tidak ya? Rupanya kok idem semua kayaknya. Yang Ustadz saya menambahkan aja. Sebenarnya tadi kalau dari berbagai hal yang Ustadz sampaikan ya, bisa jadi ada beberapa dari kita yang ya ada yang mengalami atau ada yang jadi secara tidak langsung tersindir ya, atau tercolek. Karena memang bisa jadi ada yang kita alami juga gitu ya secara langsung gitu, atau mungkin para binaan kita gitu ya, seperti itu. Nah ini sebenarnya momen yang sangat luar biasa untuk bisa sharing. Cuma karena waktunya memang terbatas, jadi mudah-mudahan kita bisa cerna dulu apa yang Ustadz sampaikan. Oh ini sebentar Ustadz, ada yang menanyakan di layar ya tadi, mungkin bisa dibacakan oleh host sebelum diakhiri. Ya Mbak Afifah, tadi saya baca ada yang bertanya, tapi belum selesai saya baca sudah. Iya. Bisa dibantu? Belum connect ya Ustadz ya. Mungkin ada ya Ustadz ya, terbaca tadi ada yang mas. Iya. Saya mau lihat. Afwan, bagaimana membina keluarga supaya kokoh jika keluarga terpisah? Suami istri beda kota karena pekerjaan, anak-anak di pesantren. Ini pertanyaan dari Bu Enda. Suami istrinya berpisah, Bu ya? Ya, baik. Pertama memang idealnya memang suami istri jangan berpisah. Ideal. Kecuali semangat terpaksa.
Ya, karena pasti banyak kekurangan, pasti banyak hal yang tidak terpenuhi. Kalau namanya suami istri, ya kan? Minta maaf, ya. Mungkin penjelasannya mungkin kalau sedikit vulgar ya, minta maaf. Suami sendirian, ya. Dia punya kekuatan, kerinduannya, istri juga demikian. Itu cobaan besar. Kalau nggak mampu dua-duanya apa? Ini hal yang kecil ya. Satu hal yang saya sebutkan. Nah, kecuali terpaksa, ya. Kecuali terpaksa. Sehingga saya minta maaf ya kalau ada yang LDR jauh tadi, usahakan berniat sungguh-sungguh untuk bisa selalu bersama. Ya. Jangan memperpanjang lama tidak bertemu, kecuali terpaksa. Artinya sungguh-sungguh untuk intensnya ada pertemuan. Namanya keluarga menyatu ya. Nah, tetapi karena keadaan pasti Allah Maha. Pasti Allah akan memformat kita karena kita belum mencapai tujuan yang kita harapkan, itu Allah tahu. Tapi jangan dinikmati, ya. Aneh kalau ada suami istri yang menikmati perpisahannya, itu kan aneh, gitu kan? Makanya jadi aneh keluarganya nanti. Baik. Nah, tentang anak yang di pesantren, makanya disitulah pasti ada, seharusnya ada waktu-waktu kan ada kunjungan ada, ya kan? Kadang-kadang juga kalau nggak kunjungan boleh nelpon. Itu sekira untuk istilahnya, untuk membuka simpul-simpul kerinduan. Karena kalau terlalu rindu, kemudian tidak ketemu dan tidak tersambung informasinya, komunikasinya, itu bisa meledak dengan cara yang lain. Nah, tetapi sekali lagi, karena kondisi bahwa anak kita harus belajar dan dia belajar yang sempurna di tempat lain, kalau diingatkan karena Allah dan di menit yang lebih optimal, mengurangi jarak itu dengan komunikasi yang bagus, insya Allah. Ya. Dan yang terakhir, libatkan Allah untuk menutupi kekurangan kita sebagai suami, sebagai istri yang mungkin belum bisa menjalankan kewajiban yang sempurna karena mungkin ada perpisahan. Libatkan Allah. Insya Allah begitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo ibu-ibu, mumpung masih ada waktu sedikit lagi. Atau sudah paham semua ya? Insya Allah tinggal prakteknya. Insya Allah. Allah dimudahkan. Ya, sebenarnya kalau untuk pernak-pernik masalah keluarga banyak ya Ustadz ya. Cuma mungkin ya tadi ya mungkin selain ada tips-tips atau mungkin closing statement Ustadz. Ini karena waktunya juga sudah kurang dari 3 menit. Nanti mungkin ada closing statement dari Ustadz dan ditutup doa ya Ustadz. Mohon kesediaannya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang Fitri, yakinlah bahwa Allah memberi kita potensi untuk menjalankan keluarga Fitri. Ingat ya, yakinlah bagaimanapun kekurangan kita hari ini dalam segala bentuknya, termasuk tadi ada pertanyaan tentang berpisah jauh. Yakinkan diri kita yang ingin lebih sempurna menjadi keluarga Fitri tadi. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya, Allah akan lihat niat kita, lihat kesungguhan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka Anda menjadi sempurna dalam ketidaksempurnaan. Anda menjadi kuat di dalam kekurangan. Anda menjadi hebat di dalam aib kalau kita tetap berproses. Ya. Untuk terus ingin menyempurnakan, menjaga fitri ini tadi sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi saya minta saya tutup dengan sebuah ayat, ya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Ya kan? Jangan sangka kalian masuk surga. Ini kan sampai akhir nih, kita mau ke fitri, sampai ke surga. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Sementara belum kamu tunjukkan kepada Allah siapa yang sungguh-sungguh, nah sungguh-sungguh ya, tidak berpura-pura, tidak main-mainan ya, dan wa ya'lamus sabirin, dan siapa yang bersabar. Proses ini pasti ada godaannya, pasti ada cobaan, ada kekurangannya. Dia sabar menjalaninya dengan proses yang husnuzan kepada Allah. Sungguh-sungguh tidak pernah putus asa, tidak pernah putus asa.
apalagi suudzon kepada Allah. Oke, apa tadi? Sungguh-sungguh dan sabar adalah membuat kita bertahan sampai ke surga insya Allah, menjadi keluarga yang fitri. Karena kita ingin menjaga kita dari neraka dan masuk ke surga bersama-sama. Insya Allah. Insya Allah. Kita berdoa, kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah sebagai doa terbaik dari Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua bahagia, penuh kesabaran, kesungguhan sampai akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Selamat. Waalaikumsalam. Insyaallah. Amin. Saya live ya. Ya, monggo Ustaz. Untuk ibu-ibu semua, ya alhamdulillah ya kita sudah sama-sama mendengarkan kajian dari Ustaz Slamet tadi. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa difahami dan sama-sama kita amalkan ya dengan sepenuh tenaga. Semoga kita menjadi keluarga-keluarga yang sakinah, keluarga-keluarga yang surgawi tadi ya, menjadi qurrata a'yun dan insyaallah sampai ke jannahnya insyaallah. Tetap semangat. Kita akhiri langsung ya, ibu-ibu semuanya. Bu Nina, ada yang mau disampaikan? Ya, kita karena tadi kan acaranya adalah halal bihalal ya. Jadi mungkin kita saling salaman online ya. Peluk virtual. Salaman virtual ya. Iya, saya juga belum menyapa dari awal, jadi maaf lahir batin ya, Bu Nina, semuanya juga ibu-ibu dan yang hadir di sini. Momen ini kita juga manfaatkan untuk halal bihalal ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair. Insyaallah mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang kembali kepada fitri ya, untuk kemudian menuju keluarga yang fitri. Insyaallah saya akhiri dulu ya forumnya dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Nanti monggo kalau masih ada yang mau saling menyapa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi sini ada siapa aja nih? Sebelum Iya. Bu Titin ya. Bu Surati, insyaallah, Bu Andi, Bu Nani yang sudah membantu saya di awal, Bu Rifa, Bu Erma, ini semua tidak saya sebutkan satu-satu ya. Mudah-mudahan ilmunya yang disampaikan Ustadz tadi bermanfaat kita semua insyaallah. Bu Sulastri, ya, Bu Iwin, kedengaran jelas suaranya ya Bu? Yes, ya, monggo semuanya. Siapa lagi yang terlihat aja ya? Kabupaten. Ya. Monggo. Nah, saya juga sekalian izin pamit ya duluan. Maaf lahir batin semuanya. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.